Kadang aku kalau inget pas SS persekusi si Samira Bopeng ini, aku menyesal kenapa aku nggak cepetan hadir, dan ketika aku hadir ke sana mereka udah bubar. Coba aku ngebut naik Gojek ya. Kalau sampai hari itu ada aku di situ, tak ludahin muka Bopengnya itu beneran. Sekarang baru aku menyesal ya kenapa aku nggak buru-buru. Padahal waktu itu SS janjian juga sama aku di Sensi setelah kita sama-sama menghadiri acara di Bepom. Aduh, memang guys, penyesalan itu selalu datangnya belakangan. Seandainya waktu itu aku tahu memang ulah si Samira ini menipu masyarakat, bukan untuk masyarakat, pastilah aku paling duluan tuh, paling depan di barisannya si Panda sambil tak ludahin. Duh, memeras penipu. Jadi aku tuh baru tahu ya guys ya, yang melaporkan DRL itu bukan si Bopeng ya, ternyata Haryadi kalau nggak salah namanya siapa. Dia cuma sebagai saksi ya, karena dia memiliki bukti akal-akalan ya. Mudah-mudahan nih sidang nanti terbuka ya, melek mata kalian. Si Bopeng yang so oke ini sampah. Giliran dia jadi bales pendukungnya nggak terima. Udah dibilang kalau dia nyenggol aku akan balas sampai apa? Sampai dia kelenger. Nah, baru tahu nih kalau aku udah murka. Gua mirroring loh perbuatan lo ya. Bentar lagi nih, tunggu. Geger segeger-gegernya. Aduh, dikira sama lu dan sindikat lu itu, ya, kejahatan akan sempurna. Nggak ada kejahatan yang sempurna, apalagi abadi. Bopeng, sana minta sama dalang lu, jangan sampai aku ada apa-apa. Jangan sampai aku ada apa-apa ya. Kalau aku ada apa-apa, habis kalian. Pas nepos, kamu bilang doktif tantrum. Orang doktif lagi holiday, lagi healing. Iya, nggak ada yang namanya tantrum. Doktif itu ketawa, bukan cuma doktif ya. Circle doktif ngeliatin kamu juga muak banget. Kamu ini udah ditendang, ya, sama circle yang dulu pernah deket sama lu. Ya, kenapa? Karena kamu udah offside. Ya, katanya kamu udah TSK ya di Polsek Mampang Perapatan Jakarta Selatan. Itu hoax atau berita A1? Coba dong klarifikasi. Kenapa? Kamu takut ya? Kemarin sempat dipanggil juga mangkir 2 kali panggilan atas laporannya doktif. Padahal udah doktif kasih panggung. Ya, Pos, makasih ya. Gara-gara kamu menghina doktif, sekarang banyak banget brand-brand owner yang pengen collab sama doktif. Besok lihat ya, doktif collab sama siapa. Pasti kamu jantungan. Ya, makasih buat rezekinya. Semakin banyak rezekinya doktif atas ocehan dan fitnahan kamu. Untuk dugong, intinya kamu ngemis ya sekarang ya 1.000 perak ya ke masyarakat Indonesia. Ngemis ya dugong ya. Tok. Nggak ada, kalian berdua ini akan jadi public enemy. Kenapa? Karena kalian berdua membela mafia skincare Indonesia. Ya, yang sudah mengeruk ratusan miliar uang masyarakat. Kehadiran doktif malah membawa harga-harga skincare menjadi harga yang normal. Nah, manfaatnya doktif. Kalau kalian manfaatnya cari huru hara, Markus. Ya, yang satunya bujur receh, gembelita katanya. Padahal tuh ngomong gembelita, lu ngarang, lu dugong. Ya, udah berapa LP nanti kena kamu ya. Dan doktif akan minta ya kamu penjara-penjaranya 5 tahunan lah ya. Ya, kan nggak punya lawyer. Oke, terus untuk pesan lagi untuk Nepos ya, SS sekarang nggak diakuin Besti. Ya enggak lah, orang SS sudah ngelepeh kamu. Ya, semua udah ngelepeh kamu, tinggal DRG ini kayaknya ya. Kayaknya kamu dilepeh juga nggak sama DRG, sama Sunyo udah dilepeh, sama SS sudah dilepeh, makanya kamu bilang nggak Besti. Oke ya, oke guys ya, jadi kita ketemu besok pada saat live dengan siapa? Live Ambiar dengan, pasti deh kalian seneng. Oke guys ya, ketemu lagi dengan Doktif besok. Salam cerdas, bareng Doktif udah terdetektif. Siap. Doktif bilang Miss Gosip jadi public enemy. Kau nggak sadar ya Bopeng, saat ini kaulah yang jadi public enemy, ya. Semua kebusukan kau udah kebongkar, semua kejahatan kau udah kebongkar. Orang udah enak lihat muka kau. Coba kau baca tapingan, jangan buta dengan semua itu, ya. Kau buka mata kau lebar-lebar, kau buka telinga kau lebar-lebar, apa tapingan di bawah. Kau jadi public enemy, makanya jualan yang benar, makanya jangan jadi penipu, jangan jadi pemeras. Udah tukang nipu, tukang peras, tukang bohong, plus jadi tersangka lagi sekarang. Tersangka kenapa? Nyuri uang.
Miss Gosip ngamis 1.000 buat masyarakat Indonesia untuk meng-LP-kan kau. Iya dong, jelas secara kalau Miss Gosip bilang Miss Gosip mampu, emang Miss Gosip punya duit? Ya enggak gitu ya kan? Nah itu untuk kalian semua masyarakat Indonesia yang mau support Miss Gosip untuk meng-LP-kan dokter detektif, donasikan Rp1.000 ke QRIS-nya Miss Gosip ya. Lihat di profilnya Miss Gosip tempelkan barcode-nya, oke? Buruan cus sayang, kita segera meng-LP-kan dokter detektif yang menjadi mafia skincare yang telah curang dalam penjualan produk ya. Produknya overclaim plus mengandung bahan berbahaya. Terus NA udah ditarik masih dijual, luar biasa Bopeng. Kembalikan uang masyarakat Bopeng. Produk yang komposisinya itu tidak sesuai, itu berpotensi dan beresiko pada kesehatan. Oke, jadi ya bisa alergi atau bisa reaksi yang lainnya. Kalau komposisinya ini tidak sesuai dengan yang didaftarkan di BPOM, artinya kan BPOM tidak bertanggung jawab atas produk yang diedarkan oleh oknum bertopeng. Karena isinya bisa mengandung bahan berbahaya, bahkan bisa mengandung bahan-bahan yang terlarang sekalipun. Oke. Dan yang pasti mengedarkan produk yang izin edarnya itu sudah dicabut, itu adalah tindakan yang ilegal. Dokter, kenapa ngancam-ngancam saya? Kenapa harus mengancam? Jangan ya dok ya, gak takut. Kata doktif lawan saya sekarang bukan dokter detektif lagi, tapi korporasi. Walaupun presiden sekalipun saya gak akan gentar, saya gak akan takut. Karena apa yang saya sampaikan ini adalah fakta. Yang menjadi pertanyaannya, coba doktif jawab. Secara ilmiah, secara masuk akal, kenapa doktif masih menjual produk NA lama, sedangkan produk tersebut NA-nya sudah ditarik oleh BPOM? Jawab. Jawabannya cuma satu ya kan dok? Nggak mau rugi. Jangan dok, kasihan wajah masyarakat Indonesia. Ya, jadi kembalikan uang masyarakat Indonesia doktif. Kembalikan uang masyarakat Indonesia. Terus doktif bilang ingin menghadirkan saksi si Kamarullah tukang paket. Nggak masalah, hadirkan doktif. Kalau perlu e-commerce-nya doktif hadirkan. Karena apa? Karena saya check out langsung dari officialnya doktif ya. Meledak sekali itu ya dok. Kasihan. Terus dokter bilang, Intan, kau itu akan dijadikan tumbalnya DL. Ngapain? Ngapain saya dijadikan tumbal? Ngapain dokter kaitkan saya dengan DRL? Saya nggak peduli tentang DRL ya. Mau DRL mampus, mau DRL dihukum seumur hidup, silahkan. Nggak ada kaitannya dengan saya. Paham ya dokter di sini? Makanya bantahlah statement saya dengan ilmiah. Jangan cuma jadi pembuli. Ya, kembalikan uang masyarakat Indonesia Bopeng. Wadidaw, meledak gak tuh? Mana dokter rasanya Miss Gosip open donasi Rp1.000 loh untuk me-LP-kan dokter. Segitulah rendahnya harga diri kau Bopeng. Ya, Rp1.000. Makanya jangan merasa angkuh menjadi orang, ya. Karena nggak semua orang menyukai kau, apalagi hampir semua tahu kelakuan kau, kebusukan kau menjadi mafia skincare, menjual produk dengan NA yang sudah ditarik oleh BPOM. Bahkan NA yang di klinik itu enggak terdaftar di BPOM, NA-nya lain ya. Yang di e-commerce itu masih NA yang lama yang sudah Miss Gosip check out, meskipun ada produk NA yang sudah NA baru ya. Gitu. Jawab Bopeng, kenapa NA di klinik itu enggak terdaftar di BPOM? Kenapa? Makanya jangan jadi mafia skincare, jangan menipu. Ya, lengkap semua yang ada di diri kau. Penipu, pemeras, ya, pendusta. Tobat Bopeng, tobat. Ya, ayo bisa yuk Bopeng, tobat. Snapos, serius ini lu ngedukung si Gosip
paus terdampar itu untuk ngehantam Doktif. Kok mau sih ngedukung yang lu bilang sampah? Giliran sudah dilepeh sama DRL, lu bilang DRL menjual produk busuk. Giliran dilepeh SS, bilangnya bukan bestie. Kenapa nggak ngonten sama SS? Oh, karena dia bukan bestie aku. Pos. Lu lihat deh jejak digital lu, sebestie apa lu sama SS. Sekarang hanya seorang gosip poster dampar itu yang lu support. Bos, ketahuan banget hidup lu cuma sana-sini. Dari huru hara aja. Ketahuan banget kan, sana-sini, nebeng. Pansos. Nggak capek, Pos, hidupnya kayak gitu. Oh iya, lupa sih. Kalau nggak ada huru hara, nggak mendukung yang salah, nggak ada duit. Semangat, Doktif.